Bapak dan Ibu-ibu dan sanak yang kami hormati, berikutnya kita akan mendengarkan penjelasan daripada para medis. Jadi pertama sekali kita minta penjelasan daripada dokter internis, Dr. Irsal Rusyad SPPD MH. Mudah-mudahan Pak Dokter bisa menjelaskan bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana mengetahui gejalanya, dan juga kalau sudah ada anggota keluarga yang terdampak COVID, apa yang harus kita lakukan. Silakan, Uda Irsal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Late bisa didengar tuh kok. Alhamdulillah. Mbak bahagia sekali dipercaya untuk menyampaikan sedikit tentang COVID. Setelah seminggu lalu dapat WA dari Pak Irwan, ya salah ya. Pak Irsal, bisa Anda ada waktu Anda untuk berbincang-bincang bersama aja keluarga Bonlampu? Insya Allah bisa. Poin-poin yang akan diminta itu adalah tentang gejala, kemudian pengobatan, kemudian antisipasi terhadap kemungkinan penularan, dan sebagainya. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan tadi oleh kawan-kawan, apalagi pengalaman, itu nampaknya gejalanya ya lah sama tahu atau. Jadi yang penting ini gejala dari COVID ini sangat bervariasi. Kalau dulu karena yang diserang itu adalah terutama paru-paru dari gejala-gejala itu berkaitan dengan gangguan fungsi paru-paru. Pertama adalah batuk. Yang kedua adalah misalnya kalau dia memberat, klinisnya memberat, keadaan memberat, terjadi pneumonia, bisa sesak nafas. Kemudian juga karena ada infeksi, juga biasa ada panas yang tinggi. Biasanya panas lebih dari 38. Tapi pengalaman saya juga, seperti pengalaman dari siapa tadi yang pertama? Istri Zal. Iya, Istri Zal juga. Panas katanya malah tidak begitu dirasakan, padahal lagi awal-awal terinfeksi. Jadi panas itu juga karena reaksi tubuh sebetulnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh melawan penyakit. Jadi baru panas itu kadang baru kita berikan kalau obat-obat panas biasa diberikan kalau setelah panas lebih dari 38,5. Karena fisik panas itu adalah usaha tubuh untuk membunuh kuman yang masuk, kasarnya seperti itu. Kemudian juga ada gejala yang ya nampaknya sangat boleh katakan khas tapi tidak patognomonis untuk COVID itu adalah lemah. Biasanya orangnya masih lemah sekali. Sekitar seminggu yang lalu saya juga punya pasien masih muda. Aneh ini, masih muda sekitar 26 tahun, wanita, datang dengan keluhan ya hanya lemas, kemudian dia tidak ada batuk sedikit, cuman waktu batuknya tuh nyeri sekali. Jadi khas batuknya itu adalah karena diikuti dengan rasa nyeri, pegel-pegel sakit, terutama di sekitar dadanya, di sekitar di area paru-paru. Kemudian pasien pertama itu tidak mengaku itu dia mengatakan tidak panas, tidak batuk hanya batuk sedikit. Tapi karena saya korek lagi anamnesisnya, ternyata dia ada riwayat panas. Jadi panas, kemudian batuk, sesak nafas dan badan lemah, keluhan lemah itu nampaknya ciri yang agak khas untuk pasien-pasien dengan COVID. Kalau misalnya keluhan lain seperti flu, pilek, hidung tersumbat, malah itu biasanya bukan tidak khas untuk pasien COVID. Bahkan kalau kita bersin misalnya, kemudian bersinnya ingusnya mengalir banyak, itu nama rinitis, bisa karena rinitis namanya, bisa karena alergi, karena flu biasa juga bisa. Jadi sekali lagi yang penting itu adalah bahwa harus ada panas, batuk, sesak napas dan daya tahan tubuh, lemah, kondisi fisik yang lemah. Kemudian yang penting diketahui lagi juga adalah namanya faktor-faktor risiko. Siapa sih sebetulnya yang punya kemungkinan besar untuk menderita terserang COVID.
Yang pertama adalah sebetulnya, yang pertama ada usia. Usia itu sangat menentukan sekali. Ya kan, sebagian besar usia yang terserang itu adalah usia di atas 60 tahun kalau tidak salah secara menyeluruh. Tapi di Indonesia banyak kelihatannya umur 60 tahun tuh 60 tahun ke bawah tuh cukup banyak, termasuk Ridho, Imran, siapa lagi, sama Yusrizal. Aneh itu. Apa faktor risikonya? Ya kan, saya juga dari bacaan saya baca itu adalah biasanya kalau pada usia muda faktor risiko itu ada obesitas, kegemukan. Jadi biasanya orang-orang yang obesitas itu juga mengalami semacam gangguan-gangguan sistem peran tubuhnya. Juga biasa pada pasien obesitas itu juga diikuti dengan beberapa penyakit lain, misalnya diabetes. Diabetes juga faktor risiko penting orang tertular, kemungkinan tertular dari COVID. Kemudian juga hipertensi, kemudian pasien merokok, aktivitas fisik yang kurang, kemudian orang yang kurang olahraga. Jadi kalau kita ingin tidak tertular, itu ada mengurangi faktor risiko seperti itu. Ada faktor-faktor risiko yang bisa kita ubah, ya seperti pola aktivitas fisik misalnya. Aktivitas itu kita bisa olahraga. Olahraga dianjurkan sebetulnya untuk meningkatkan imunitas kita itu adalah sekitar 30-40 menit setiap hari. Jadi paling tidak 5 kali dalam seminggu. Jadi kita harus olahraga, jogging itu cukup. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa dengan olahraga itu juga akan mengurangi stres, tidur lebih enak. Kita juga cenderung untuk orang-orang yang sering olahraga itu juga cenderung mengkonsumsi bahan-bahan yang makanan-makanan yang lebih sehat. Orang yang olahraga juga, rajin olahraga juga akan biasa jarang merokok. Merokok juga adalah satu faktor risiko kenapa seorang itu potensial tertular dari COVID. Kemudian selain olahraga, kemudian juga konsumsi makanan-makanan yang sebetulnya mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih sehat. Makanan-makanan yang sehat itu ada terutama adalah sayur-sayuran. Sayur-sayuran itu dia mengandung banyak nutrisi yang baik. Dia juga mengandung mineral, dia mengandung vitamin C, vitamin, antioksidan dan sebagainya. Jadi kalau kita ingin khawatir supaya tidak mengurangi risiko tertular COVID ini, ya tertular dalam artian kita jadi infeksius itu adalah mengonsumsi makanan yang sehat. Makanan sehat itu adalah seperti katakan tadi adalah terutama berbasis pada tanaman, buah-buahan, sayuran. Berapa banyak kita harus makan sayuran setiap hari itu adalah sekitar 5-7 porsi. Satu porsi sayuran itu seharusnya adalah segini, 2 genggam gini. Jadi kalau kita 2 genggam gini adalah 1 kali porsi makanan yang sehat untuk meningkatkan imunitas kita. Jadi itu tidak cukup sekali sehari, 5-7 kali per hari makan sayur-sayuran buat. Dan semakin berwarna-warni sayuran itu, semakin bermacam-macam sayuran dalam piring kita itu semakin baik. Sebetulnya tips sebetulnya itu bagaimana kita mengkonsumsi makanan sehat itu adalah kalau kita makan, jadi sayur itu isi setengah piring di kita itu isi sayuran, setengah dari piring kita itu ada isi sayuran, dan jumlah dan besarnya piring kita, ukuran piring kita ada 1 jengkal, kira sama dengan piring orang tua kita dulu. Orang tua dulu piringnya kecil, lain dengan kita sekarang. Itu sebabnya orang tua dulu kita dulu juga makannya lebih sedikit dari yang makan kita sekarang porsinya, apalagi jumlah kalorinya. Saya ingat ibu saya meninggal umur 90 tahun terus makannya sedikit. Jadi ada istilahnya eat less we live longer gitu. Hiduplah, makanlah sedikit, kamu akan hidup lebih lama, lebih panjang. Dan rahasia orang yang sehat, orang-orang yang tidak termasuk menurut COVID ini adalah orang yang body mass index-nya di bawah 25. Jadi menurut pernah saya baca, jadi kalau body mass index kita di bawah 25, biasa kita aman. Tidak ada masalah. Dan itu memang
saya lihat dari baca referensi, baca pengalaman klinis saya, yang terserang pada usia muda itu ada obesitas. Yang tua juga begitu. Penyakit dasarnya itu sebetulnya obesitas. Obesitas menyebabkan dia diabetes, hipertensi, malignansi, gangguan pada sendi, gangguan pada lambung, gangguan darah dan sebagainya. Jadi biang dari kerok penyakit sekarang itu ada kegemukan. Nggak tahu si Im dulu gemuk apa enggak waktu sakit. Jadi untung tuh turun 7 kilo. Jangan bercita-cita naik. Ya kan? Termasuk Rido. Jadi pertahankan berat badan yang normal. Alhamdulillah saya sekarang ini berat badan masih sekitar 6 sampai 63, 65. Ya kan? Jadi masih bisa lari. Alhamdulillah Ambo ya termasuk orang tim dalam menangani pasien COVID di rumah sakit Daul Bros, tapi Ambo tidak pernah masuk ke ruang aster loh, ke ruang perawatan intensif orang COVID. Udah takut juga kalau tertular. Jadi meleleh jauh saya, dan kalau ada konsultasi terkait dengan biasanya faktor komorbidnya seperti diabetes, gangguan ginjal, hipertensi. Biasanya yang menangani langsung pasien COVID adalah dokter paru, DPJP ini dokter paru. Jadi alhamdulillah Ambo aman. Kemudian hanya di poli pun saya juga sangat selektif. Orang yang panas Ambo tidak akan terima. Karena memang umur lah kayak ini ya. Umur lah 67 tahun, masuk 67 tahun. Kalau Imran apa lagi nih? Iya. Balik. Jadi gitu. Jadi yang penting itu sebetulnya. Jadi menurut Ambo mencegah penularan itu juga memang sulit. Kadang nasib juga. Pengalaman dari pasien itu biasa bahkan ada Profesor Zakiuddin namanya di UI itu kawan Ambo. Dia selama ini enggak praktek, tutup di rumah-rumah saya. Jadi takut itu kan. Tapi karena itu bagus sih. Karena aja ini kan pengaruh mungkin karena penularan melalui keluarga, mungkin anak cucu dan sebagainya. Jadi gini, menurut Ambo kalau penularan itu memang harus tuh mencegah itu selalu yang paling penting. Menjaga jarak, memakai masker, apalagi cuci tangan. Itu memang harus, itu harus ditaati. Kalau karena aja baju lain, ibarat karena itu ya tubuh kita lah siap baparang itu. Topik berikutnya adalah pesan dari dokter anak. Topik berikutnya adalah dari Gita Reno Cempako, BMed SCI. Anak adalah Dr. Gita Reno Cempako, BMed SCI. Halo, bisa mendengar? Halo? Ya. Jadi silakan Gita. Gitaku adalah anak kemenakan kita orang Padang Luar. Silakan untuk dimulai penjelasannya, karena memang sebagaimana kita ketahui bahwa dalam bulan-bulan ini banyak daerah yang sudah memulai sekolah tatap muka terhadap anak-anak sekolah. Itu apa yang harus orang tua lakukan. Yang kedua, kalau yang punya bayi atau balita, bagaimana mengindikasikan bahwa anak-anakku dan cucuku terdampak COVID gitu kan. Biasanya anak dan cucu itu tidak bisa berbicara yang dirasakan. Nah, kemudian kalau dia terdampak, bagaimana orang tuanya bersikap, dan silakan kita. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mencoba berbagi bagaimana pengalaman kami di Jakarta dalam menghadapi situasi COVID bagi anak. Pertama, saya akan mulai dari angka COVID. Anak di Indonesia ini adalah yang tertinggi di Asia Pasifik. Memang mungkin tidak termasuk ke laporan-laporan yang yang disiarkan oleh Kemenkes atau disiarkan di di media seperti itu. Ya, kalau anak kedua dulu gejalanya sedikit deh. Sebenarnya kalau untuk anak ini, untuk remaja ke atas, usia remaja itu gejalanya nggak jauh berbeda oleh dewasa. Rata-rata demam, kemudian mengeluh lemas, mengeluh kadang gangguan penciuman, kadang-kadang tidak ada gangguan penciuman, dan bisa sampai sesak. Itu untuk yang usia remaja. Kalau usia anak-anak, demam, semuanya, hampir semua pasien dengan gejala COVID itu tidak mau makan. Semuanya, mungkin dari anak-anak sampai usia-usia lansia juga semuanya tidak bisa makan, tidak mau makan. Yang ketiga, sangat lemas sekali. Saya pernah dapat pasien itu dia beneran lemas sampai penurunan kesadaran. Kemudian ada nggak pasien COVID anak yang kritis? Ada juga.
Ada COVID yang kritis sampai memerlukan bantuan nafas, bantuan dengan alat ventilator, itu juga ada, walaupun tidak sebanyak pasien-pasien dewasa. Untuk saat ini kondisi terutama di Jakarta dengan angka COVID tertinggi, semua ruang perawatan intensif itu penuh. Mungkin hampir 100% ya penuh. Kalaupun tidak terisi 100% mungkin karena kekurangan tenaga. Jadi perawatnya kekurangan, jadi tidak bisa diisi penuh untuk mencegah membahayakan lebih jauh terhadap pasien. Untuk ruang rawat isolasi itu juga penuh. Rata-rata mengantri sampai IGD, dan beberapa tempat itu menyediakan tenda sampai dirawat dengan kursi aja, jadi tidak bisa mendapatkan bed. Itu kejadian di mana-mana, termasuk saya kebetulan bertugas di rumah sakit yang sebenarnya darurat COVID, rujukan darurat COVID, bukan khusus COVID. Itu juga yang mengantri itu di IGD aja mungkin ada hitungan 15. Jadi belum dapat tempat karena tempatnya penuh. Kadang tempat penuh itu memang semua bed terisi, tapi kadang juga karena keterbatasan tenaga. Jadi tenaganya tidak akan mungkin untuk melayani kalau semua pasien terpenuhi, tidak mungkin. Terus kadang juga dokternya itu yang ada itu hanya satu dokter paru yang harus bertanggung jawab terhadap 30 pasien COVID misalnya, yang murni COVID ya. Walaupun ada beberapa juga bekerja sama dengan dokter penyakit dalam. Kalau anak biasanya satu yang bertanggung jawab khusus di ruangan COVID anak. Walaupun sekarang ini rasio pasien anak dan dewasa mungkin 1:10 yang dirawat COVID. 1 pasien anak, 10 pasien dewasa, tetap lebih banyak pasien dewasa. Terus umur berapa paling banyak? Kalau di rumah sakit kami itu rata-rata umur 5 tahun. 2 tahun sampai 5 tahun, itu yang paling banyak. Yang kedua umur 12 sampai 17 tahun. Dua umur itu yang banyak. Ada yang bayi juga ada. Bayi umur kurang dari 7 hari itu juga ada. Yang terpapar COVID ya. Walaupun rata-rata bayi-bayi itu yang kami rawat itu kondisinya bagus. Hanya dia terpapar COVID mungkin dari keluarga atau dari ibunya pada saat melahirkan. Itu sekilas tentang kondisi COVID pada anak. Kemudian yang kedua, bagaimana kita menyikapi kalau ada anggota keluarga yang terkena COVID, terutama anak balita nih, karena mereka tidak bisa ngomong apa-apa. Pertama, kalau hanya anak yang terkena COVID itu biasanya gimana cara mengetahui anak itu terkena COVID? Dari orang anggota keluarga dulu. Kalau ada anggota keluarga yang lain terkena COVID, semua keluarga baiknya di screening untuk mengetahui siapa aja yang terpapar. Nah itu baru dari situ baru ketahuan anaknya terkena COVID atau tidak. Kemudian ada kalau misalnya mungkin nggak seorang anak itu kena COVID sendirian, rasanya sebenarnya jarang ya, tapi mungkin saja. Jadi yang hanya bergejala hanya anak itu. Jadi ketahuan dari anak itu bergejala misalnya demam atau demam dan lemas, kebetulan boleh langsung dibawa kalau memang keluarga agak curiga atau khawatir, sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan setempat. Bahkan untuk level puskesmas aja, kalau memang tidak gawat, di puskesmas itu bisa menangani dan bisa melakukan screening untuk COVID. Kalau di DKI bisa, saya kurang tahu kalau di daerah terutama Sumatera ya, harusnya sudah terintegrasi ya, puskesmas bisa melakukan swab sampai anak atau bayi itu bisa. Tapi bayi mungkin jarang kalau di puskesmas, tapi kalau anak bisa. Nah, itu untuk mengetahui, karena anak itu memang sama seperti sakit-sakit pada umumnya. Anak-anak tidak mau makan, anak-anak tidak mau lemas, aktivitasnya pasti jauh berkurang, dan kalau kita lihat kita pasti tahu nih anak nggak sehat nih kayaknya nih gitu, seperti itu ya, rata-rata seperti itu. Akan sangat sulit membedakannya kalau tidak dilakukan pemeriksaan diagnostik yang tepat seperti pemeriksaan PCR. Dan umumnya pada pasien-pasien anak yang kami terima, kalau memiliki gejala yang demam, ada salah satunya batuk atau sangat lemas, itu kami arahkan untuk pemeriksaan PCR swab, karena Jakarta merupakan daerah yang amat sangat banyak
kasusnya dan positivity rate-nya juga sangat tinggi. Jadi kemungkinan dia terkena COVID itu sangat besar. Itu yang pertama. Walaupun kadang kami menghadapi keluarga tuh seperti kurang terima kenapa harus langsung diswab, tapi untuk menghindari keterlambatan penanganan, umumnya kita sarankan tetap diswab. Karena kalau memang iya positif, penanganan lebih cepat itu lebih baik. Lebih baik untuk menghindari komplikasi-komplikasinya. Kemudian bagaimana nih menyikapi saat ini? Saat ini itu ada beberapa mungkin yang wacana-wacana buka sekolah. Saya tidak tahu apa Sumatera Barat buka ya. Setahu saya ini ya boleh milih datang atau enggak ya. Kalau di DKI itu pembelajaran semuanya daring, tapi beberapa daerah sekitar DKI seperti Tangerang Selatan, Banten itu dia wacananya akan membuka sekolah tatap muka untuk SD SMP itu udah mulai tatap muka. Sedangkan kasus COVID saat ini kenyataannya kita tahu angka COVID semakin tinggi kenaikannya dan belum ada tanda-tanda penurunan sejak pertama kali ada penularan COVID di Indonesia. Dan menurut kami dari IDAI, kami selalu mewanti-wanti keluarga, terutama orang tua murid, jika ada sekolah yang mewajibkan tatap muka atau memberikan pilihan atau wacana tatap muka, ada hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan di tempat tinggal, daerah tempat tinggal itu ada ruang perawatan anak yang memadai untuk merawat sekalau-kalau jadi penularan di sekolah. Kedua, ada ruang ICU yang cukup untuk memfasilitasi kalau anak kita terkena. Jadi ada ruang ICU yang cukup di daerah sekitar itu, misalnya nih di mana ya, di DKI itu misalnya di daerah Jakarta Timur, misalnya sekolah di Jakarta Timur. Di sana itu ada berapa rumah sakit sih yang bisa menerima pasien anak, ada berapa bed rumah sakit itu, ruang isolasinya itu ada berapa bed, ruang ICU-nya itu ada berapa bed, terus ada rasio dengan seluruh anak murid di DKI itu berapa banding berapa gitu. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa diinisiasi dari mungkin kepengurusan orang tua murid ya, bisa diinisiasi kalau memang ada keberatan dari orang tua murid untuk mengikuti tatap muka anaknya. Jadi ada semacam presentasi dari orang tua murid memberitahu bahwa kondisinya seperti ini di wilayah kita itu akan beresiko untuk merawat anak kita kalau memang sewaktu-waktu terjadi penularan di sekolah. Terus kemudian itu yang pertama, kapasitas rumah sakit setempat. Kenapa harus orang tua? Karena memang sejauh ini pemerintah setempat atau mungkin daerah itu belum memfasilitasi gambaran seperti itu. Belum ada gambaran bed ICU itu segini loh. Kalau memang ada apa-apa nih, kita bisa jomplang nih, anak-anak bisa tidak terawat dengan baik kalau seandainya terjadi penularan di sekolah. Kalau penularan di sekolah sempat terjadi itu akan sangat luas dampaknya, karena satu anak bisa menyebarkan ke 20 anak. Dari 20 anak bisa menyebarkan ke sekian-sekian eksponensial. Itu yang satu. Yang kedua, kalau memang anak kita sempat tertular dan harus dirawat, kalau anak itu dirawat, dia harus didampingi oleh anggota keluarga, kecuali anak di atas umur 15 tahun. Di bawah 15 tahun dia harus didampingin. Siap atau tidak anggota keluarga untuk mendampinginya selama proses perawatan. Minimal itu perawatan dilakukan mungkin 10 hari minimal ya. Rata-rata ya 10 hari. Terus dalam 10 hari itu kan mungkin kalau nggak dibantu didampingi ibu atau ayah ya, pasti akan terjadi jomplang. Kalau misalnya ayah, dia harus tetap memberikan mencari nafkah kan. Kalau ibu yang harus mendampingi, bagaimana dengan anak-anak yang lain di rumah? Kalaupun memang mereka tidak terpapar, hanya anaknya satu saja yang dirawat terpapar, akan sangat jomplang di keluarga. Udah siap atau belum kalau hal itu terjadi? Nah, itu dua hal penting yang harus diperhatikan keluarga atau orang tua untuk mulai mengikuti tatap muka itu, karena kalau tidak mendapatkan informasi yang cukup pada dua hal itu akan sangat kaget nanti kalau memang harus dirawat di rumah saja bisa nggak,
sebagian kasus bisa dirawat di rumah dengan catatan memang dengan dirawat di rumah bisa untuk resiko penularannya bisa ditekan. Misalnya rumah itu tidak terlalu padat anggota keluarganya dan dia bisa diisolasi di satu kamar sendiri, itu bisa dirawat di rumah saja. Tapi kalau dalam satu rumah itu sangat padat dan terutama anak balita itu biasanya tidak disarankan untuk dirawat di rumah sendiri. Khawatirnya ketika kondisi memburuk itu sudah terlambat untuk ditangani lebih lanjut. Tapi rata-rata sih sebenarnya kalau anak-anak itu masih bisa, asalkan tadi. Karena kalau di DKI itu beberapa rumah misalnya itu satu rumah satu kamar, hanya satu rumah dan satu kamar, anggota keluarga ada 8 misalnya. Biasanya kita tidak anjurkan untuk dirawat di rumah karena resiko pemaparan langsung atau penyebaran di keluarga itu sangat besar. Terima kasih Gita atas penjelasannya sangat komplit. Alhamdulillah banyak aspek yang kita sudah tahu. Dari berbagai aspek sudah dijelaskan, mulai dari anak-anak yang usia sampai 12, kemudian 15 ke 17, kemudian juga bagaimana dengan bayi, dan juga terakhir tadi bagaimana kalau harus sekolah tatap muka, karena yang kita ketahui bahwa saat ini di Sumatera Barat itu hampir seluruhnya sudah ada sekolah tatap muka. Yang kedua juga terima kasih sudah dijelaskan juga kalau bagaimana mendeteksi anak-anak kalau terkena wabah ini, lalu kita harus berbuat apa. Oke, terima kasih. Sampai siang ini sudah hadir 79 partisipan. Ini Risma disapu dulu di sana. Ya. Risma. Mau ditegur nih satu-satu karena tadi udah lihat nih Pak M. Ihsan, Pak Amsar Arlen ya, Satri Rusat, rupanya juga udah muncul dari tadi ya, udah Lazawardi Daka, udah Lazawardi, dan Uni Erna Ilyas, juga lihat ada tadi Harmon Ruslan ya, itu yang disapu dulu Dairwan. Terima kasih. Ya, terima kasih Niris. Kondisi ruangan perawatan di Rumah Sakit Jakarta itu sudah hampir penuh, begitu juga dengan ruangan isolasi mandiri.